Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat cerdas di berbagai kota di Indonesia? Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan perkenannya kita bisa bertemu kembali di acara yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, uswah hasanah teladan kita semua. Sahabat semua, izin memperkenalkan diri. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Zulaiha Hidayati, biasa dipanggil Dr. Jule. Saya seorang PNS di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, Ketua Rumah Parenting Grup Miracles Atom Parenting, Wakil Sekretaris Persatuan Dokter Umum Indonesia Cabang Jawa Barat. Saya seorang penulis buku parenting, pengarang lagu, dan pendamping suami saya di bisnis produksi dan penjualan Mamazi, Mitoha, Yogurt, dan Frozen Food. Info lengkap nanti bisa sahabat baca di materi yang akan saya bagikan. Dalam kuliah WhatsApp kali ini bersama Dr. Jule, saya akan menyampaikan materi kedua dari seri ilmu keuangan tentang tips bisnis atau pekerjaan agar pengasuhan pernikahan bahagia. Sebelumnya sudah terlaksana materi ke-1, yaitu seri ilmu keuangan tentang keluarga muslim cerdas finansial. Seri-seri ilmu lain yang sudah pernah dibahas adalah tentang ilmu hidup untuk sukses dan bahagia, ada 3 seri, ilmu pernikahan ada 3 seri, dan ada ilmu pengasuhan sudah 1 seri selama mulai dari sejak PSBB ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa testimoni yang masuk dan mendapatkan perubahan setelah menerapkannya. Dan insya Allah ke depan masih ada banyak materi yang ingin saya bagikan selama bulan Juli sampai dengan Desember 2020 ini, yang semoga dapat bermanfaat untuk sahabat semua. Baik sahabat semua, mari kita mulai materi. Apakah itu bisnis? Bisnis atau niaga, ini saya baca dari Wikipedia, adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Kalau dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris, business, dari kata dasar busy, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, kemudian apakah itu pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Di sana para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan. Nah, kemudian apakah itu bahagia? Ini dari Wikipedia juga. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan, pikiran, atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Sukses berbeda dengan bahagia. Sukses adalah saat kita mencapai sesuatu, sedangkan bahagia adalah saat kita menginginkan apa yang sudah kita capai. Saat kita bahagia di setiap proses yang kita jalani, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan, walau kita mengalami berbagai kendala atau bahkan ada orang yang sebut kegagalan atau bahasa positifnya merupakan kesuksesan yang tertunda. Permasalahan dalam pengasuhan dan pernikahan yang ada saat ini apa sajakah berdasarkan hasil survei? Ternyata ini sahabat, hasil survei yang sudah kita lakukan dari kemarin malam. Masalah pengasuhan yang terkait dengan bisnis atau pekerjaan adalah 1, manajemen waktu, yang kedua penitipan anak, kemudian yang ketiga adalah tentang kegelisahan baik di sisi anak ataupun orang tua, karena ketika orang tua bekerja dia harus berpisah dengan anaknya. Kemudian ada juga yang bermasalah dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak, bagaimana mengarahkan anak-anaknya. Dan ada juga yang bermasalah dalam akhirnya ketika dia ada pekerjaan atau bisnis, dia kesulitan untuk mengatur pekerjaan rumahnya. Oke, kemudian apa saja permasalahan pernikahan yang ada dari hasil survei? Ternyata yang pertama adalah tentang pembagian waktu. Pembagian waktu antara pekerjaan dengan tugasnya sebagai tugasnya di rumah, baik dalam pengasuhan ataupun pernikahan. Kemudian ada permasalahan perbedaan pendapat dengan pasangan,
Kemudian ada masalah keuangan, masalah komunikasi dengan pasangan, dan masalah kekompakan atau dalam hal ini juga kerjasama. Oke, nah tentang masalah keuangan ini banyak sekali yang yang mengisi masalah keuangan itu sangat-sangat detail ya. Jadi ini yang termasuk paling banyak diungkapkan di masalah keuangan. Nah, masalah keuangannya dalam hal apa saja? Yang pertama adalah masalah pemasukan yang kurang, atau suami tidak ada penghasilan, atau ada yang ingin bisnis tapi tidak ada modal usaha, tidak ada dalam kondisi keuangan bermasalah tapi tidak ada modal usaha, belum tahu cara menjual. Ada juga yang bermasalah dengan manajemen keuangan di rumahnya, dan ada juga yang bermasalah dengan manajemen keuangan di dalam bisnisnya. Nah, sahabat semua, izin saya share ya bahwa saya pernah mengalami semua yang tertulis di atas. Alhamdulillah. Baik sahabat cerdas, berikut ini tips-tips bisnis atau pekerjaan agar pernikahan dan pengasuhan bahagia berdasarkan versi saya yang sudah saya jalani ya sahabat cerdas. Tips 1. Niat karena Allah. Dalam bekerja, niat karena Allah, bukan karena ambisi keuangan, targetan ingin punya rumah, kendaraan, memenuhi biaya sekolah dan sebagainya. Tapi kan kita bekerja targetannya untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan itu adalah di area strategi, bukan sebagai niat utama. Bila kita niatnya memenuhi kebutuhan, maka bersiap-siaplah kita akan sangat lelah dan stres karena kebutuhan itu tidak ada habisnya dan selalu bertambah. Bersiap-siaplah kita akan stres karena saat target tidak tercapai. Tapi kalau niatnya karena Allah, berapapun hasilnya, kita akan bahagia karena kita sudah berusaha menjalankan perintah Allah. Sama pun kita sebagai istri, kita mendukung suami bekerja untuk menjalankan perintah Allah. Saat suami pulang tak membawa apapun, bahkan pulang dengan kondisi luka karena jatuh dari motor misalnya, kita akan bahagia karena suami sudah melakukan tugasnya. Bagaimana dengan hasil yang kurang, tidak ada atau bahkan tekor? Ini adalah proses, sahabat. Dalam berbisnis atau bekerja, kita ada masanya masih belajar, masih magang di sekolah kehidupan. Wajar bila belum lancar atau bahkan yang namanya magang itu keluar modal. Untuk percobaan usaha ini, usaha itu, cara ini, cara itu. Penelitian percobaan itu perlu modal. Seperti contoh, salah satu produk minuman kesehatan yang terkenal di seluruh dunia, ternyata 3 tahun ia percobaan dulu dengan lebih dari 1000 kali percobaan. Setelah mendapatkan rasa yang pas, 1 tahun rugi ratusan miliar karena tidak laku barangnya. Kemudian karena semua barang-barang tersebut, semua produknya dibagikan gratis ke masyarakat dengan memberikan promosi tentang manfaat minuman tersebut. Tahun kelima, baru akhirnya penjualan meningkat drastis, dan itu didukung dengan kondisi Allah menciptakan situasi musim panas yang pas untuk produk tersebut. Sahabat cerdas, bila Anda sekarang berada dalam kondisi belum berhasil atau bahkan rugi, sahabat bisa sukses dengan keyakinan, cara yang tepat, doa, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bahagia itu bisa dari sekarang. Saat perusahaan harus membagi-bagikan gratis, saat Anda harus tetap membayar gaji dalam kondisi merugi, saat harus mengganti produk yang rusak, saat harus bersabar karena suami putus asa, saat harus menjual rumah atau aset lain dengan harga di bawah pasaran. Ini di depan Allah adalah sebuah pahala yang besar. Kesabaran kita menjalani proses merupakan pahala yang besar yang perlu kita syukuri. Ilmu dalam proses tersebut itu adalah ilmu yang sangat berharga yang perlu disyukuri. Bagaimana kita tahu bagaimana caranya bangkit, itu adalah ilmu yang berharga. Saat kita bersyukur, saat merasakan betapa Allah membukakan jalan untuk bisnis kita, insya Allah kita akan diberikan keajaiban-keajaiban. Dan alhamdulillah sejak tahun 2017, setelah saya memulai tips-tips ini yang saya sampaikan dari 2016, alhamdulillah ada banyak keajaiban dalam bisnis dan pekerjaan yang saya alami. Dan itu Masya Allah keren banget. Khusus bagi wanita, mulai di tahun 2016 saya juga mulai mengubah niat. Dari awalnya ketika kondisi keuangan itu sulit dan dari suami kurang atau bahkan tidak ada,
Awalnya saya berniat untuk memenuhi menanggung nafkah keluarga. Tapi kemudian di 2016 saya ubah niatnya. Niatnya saya ubah menjadi saya hanya membantu suami saya. Sehingga akhirnya saya bekerja secukupnya dengan tetap mempunyai waktu dan energi untuk bisa mendukung suami. Hasil secara angka memang lebih kecil sehingga pengeluaranlah yang saya atur. Biaya sekolah, saya memilih sekolah anak yang sesuai budget. Hal ini membuat saya lebih fokus pada mendukung suami. Praktek-praktek saya kurangi, bahkan akhir 2018 saya lepas praktek klinik karena pertimbangan waktunya saya perlukan untuk mengurus rumah dan keluarga. Saya pun bekerja di tempat yang suami ridho. Saya ingat sekali hal ini karena di tahun tersebut saya sempat berniat untuk pindah instansi untuk pengembangan diri. Saya sempat ingin menjadi seorang trainer untuk PNS, istilahnya Widya Iswara, dan pada akhirnya walaupun surat penerimaan sudah ada, Allah mengatur dengan berbagai cara saya tetap bekerja di tempat yang insya Allah diridhoi suami saya, yaitu di tempat bekerja saya sekarang. Uniknya, masalah keuangan, pernikahan, bahkan pengasuhan pun semakin mencapai progres dan perbaikan yang sangat-sangat buat saya sangat-sangat cepat ya. Saya catat sekali hikmah kejadian ini. Setiap kali akan mengambil satu pekerjaan, satu undangan, saya izin suami saya. Saya jalani bila beliau mengizinkan. Insya Allah saya yakin itu membawa keberkahan. Saya ulangi kembali ya, untuk sahabat para bunda, kita bekerja bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk membantu suami. Fokus energi kita untuk mendukung dan mendapat keriduan suami. Mengatur keuangan yang ada, insya Allah kerja kita lebih ringan dengan hasil yang penuh keberkahan. Berkah itu sepertinya sedikit, tapi Allah mencukupkan dan melonggarkan. Tips kedua, yaitu cara yang benar. Pastikan agar Allah memberikan keberkahan dan menjadikan pasangan dan anak-anak kita menjadi orang soleh-soleha. Maka yang perlu kita jalani adalah menghentikan berbagai sumber keuangan yang tidak Allah ridhoi. Salah satunya adalah saya berhenti untuk meminjam dengan sistem riba. Kemudian kita juga memastikan mengikuti ilmu manajemen keuangan Islami. Saya mengikuti materi dan membaca buku Keluarga Muslim Cerdas Finansial dari Ibu Yuria Pratiwi Cleopatra dan buku-buku yang lain juga. Saya baca di internet dan mulai menata keuangan, pengeluaran, dan pinjaman. Karena cukup itu ternyata bukan dari uang yang banyak, tapi dari manajer keuangan yang baik. Istri adalah manajer utama, suami juga ikut mengawasi. Kehalalan produk dan kebaikan produk, halal dan thayyib juga menjadi konsep semua bisnis yang saya jalani. Produk yogurt, frozen food, seminar edukasi parenting, buku pengasuhan anak, insya Allah semua sumber tersebut halal dan baik sehingga membawa keberkahan dalam hidup kami. Dengan waktu yang mungkin lebih terbatas, alhamdulillah Allah memudahkan untuk bisa menjalani tugas-tugas utama sebagai istri, ibu, sebagai PNS, dan tugas-tugas yang lain, kegiatan yang lain, alhamdulillah bisa dijalani dengan lebih mudah. Saya dipertemukan dengan berbagi ilmu dan teknik pengasuhan, pernikahan, bisnis, keuangan yang membuat semuanya bisa berjalan sehingga alhamdulillah bisa berbahagia. Dan semoga sahabat juga nanti bisa mengerjakan tips yang kedua ini dan bisa berbahagia pula. Tips yang ketiga, adil. Adil ini adalah tentang kita bisa membagi waktu dan perhatian untuk anak, pekerjaan, juga diri sendiri. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk pasangan, untuk anak, untuk pekerja, untuk diri sendiri. Kita perlu adil dan menempatkan yang prioritas dengan tepat. Untuk adil kita perlu berstrategi untuk bisa mengerjakan yang prioritas dengan bekerja sama dengan pasangan, juga dengan teman-teman kerja kita. Saat orang-orang menjadi bahagia karena mereka cukup mendapatkan waktu dari kita, maka kita juga akan lebih berbahagia. Tips 4 adalah hitung-hitung. Mungkin ada yang berpersepsi negatif tentang hitung-hitungan. Saya sendiri menggunakan ilmu hitung-hitung ini tapinya dengan cara yang bijak ya. Saya gunakan ini untuk mengelola keuangan dan menentukan langkah dalam memilih bisnis atau pekerjaan. Sahabat juga bisa coba mulai menghitung saat memilih pekerjaan. Misalnya ada 2 pilihan pekerjaan, satu gaji cocok, satu lagi gaji belum cocok. Maka bila gaji cocok, maka tinggal fokus bekerja dan memastikan biaya operasional kebutuhan agar selalu sesuai budget. Bila ternyata bekerja di tempat yang gaji belum cocok, ini juga tak apa-apa. Niat kita karena Allah untuk bisa ikhtiar memenuhi kebutuhan dapur yang tetap harus ngebul, bisa juga membantu perusahaan. Kita juga bisa mendapatkan tambahan ilmu di sana dan kita bisa berkreasi untuk bisa mendapatkan tambahan. Insya Allah dengan cerdas keuangan dan juga keikhlasan dan kesabaran kita bisa mengatur hasil yang ada. Bila ada yang bertanya,
mengatur keuangan gampang kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya bagaimana? Ya ini juga ada ilmunya. Saya juga pernah mengalami, alhamdulillah itu pengalaman yang indah sekali saat kita melaluinya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, kebersamaan, kesyukuran, dan pembelajaran. Insya Allah dengan sikap tersebutlah Allah menghadirkan kebahagiaan di hati kita, walaupun kita kondisi keuangannya masih kurang atau bahkan sedang tidak ada penghasilan. Tips kelima, memiliki bisnis atau pekerjaan tambahan. Memiliki bisnis atau pekerjaan tambahan ini bukan hanya tentang menambah pemasukan yang kurang ya, karena misalnya kondisi ekonomi yang memang butuh bisnis atau pekerjaan tambahan, atau bukan juga tentang soal ambisi untuk mengejar berbagai targetan keuangan. Ini adalah walaupun misalnya kita cukup, ini kita niatkan untuk mensyukuri pemberian Allah. Kita ada yang diberikan keterampilan, waktu lebih atau modal lebih atau rumah yang strategis dan sebagainya. Kita perlu berdayakan apa yang kita miliki untuk bisa bermanfaat lebih banyak untuk diri sendiri, keuangan ataupun orang lain. Saya sendiri statusnya berpenghasilan cukup untuk saat ini. Kalau dulu saya memiliki bisnis atau pekerjaan tambahan untuk nambah pemasukan. Tapi saat ini ketika penghasilan cukup, mengapa sih saya masih sibuk mengurus Mama Zimi Toha Yogurt dan Frozen Food? Jawabannya adalah karena di sini saya bisa bersedekah untuk 12 keluarga, lebih malah. Karena ada agen-agen kami yang terbantu mendapatkan penghasilan. Alhamdulillah ini menjadi sumber pahala, sumber kebahagiaan dari keluarga kami. Nah, untuk bisnis atau pekerjaan tambahan ini ada tipsnya supaya kita bisa bahagia mengerjakannya. 1. Bisnis pekerjaan tersebut dipilih yang selaras dengan tugas utama. Kemudian selaras di sini kita bisa lihatnya dari segi waktu ataupun pilihan pekerjaan ya, jenis pekerjaan. Misalnya kalau saya seorang dokter, maka saya pilih apa yang kira-kira selaras. Misalnya saya jadi terapis chef, kan enak nyambung antara kedokteran dengan terapis chef. Terapis chef itu ke arah psikisnya, kedokteran dengan fisiknya. Misal itu contohnya. Gitu. Kemudian misalnya saya tugas utama tuh apa sih yang dimaksud? Misalnya untuk suami kan mendidik istri dan beri nafkah. Kalau istri taat kepada suami, salah satunya mengerjakan tugas-tugas rumah, kan membantu suami menyiapkan makanan dan lain-lain. Nah kemudian sebagai bagian dari pekerjaan saya itu memasak, saya bikin nugget. Nah nugget itu yang kemudian saya bikin lebih banyak dan kemudian saya jual. Jadi lebih nyaman karena itu memang bagian dari tugas utama saya untuk menyediakan makanan yang baik untuk keluarga. Kemudian tugas ayah mendidik dan menyayangi anak, tugas ibu juga sama, mendidik dan menyayangi anak. Nah di situ saya juga mengambil kegiatan area edukasi parenting sebagai bagian dari pembelajaran saya untuk memenuhi tugas utama saya. Jadi selaras, kan jadi asik. Ini akan membuat alhamdulillah tugas-tugas kita terlaksana, tapi kita juga dapat rezeki, dapat keberkahan di situ. Nah itu tips 1, yaitu selaras dengan tugas utama. Kemudian yang kedua, waktu yang tetap bisa memenuhi kebutuhan anak dan pasangan. Jadi segimanapun itu bagusnya, tetap saya mengatur supaya untuk anak dan pasangan itu tetap ada waktu. Jadi tidak sampai misalnya karena saya sebagai pembicara parenting, saya penuhi semua tiap minggu dengan seminar gitu, tidak. Jadi saya atur-atur supaya anak dan pasangan tetap terpenuhi waktunya. Kemudian tipsnya juga bisa menggunakan teknik sekalian. Misalnya apa? Jadi saya suka ayam, saya suka masak ayam, dan kemudian saya suka makanan yang enak, dan kemudian saya cari resep yang enak. Saya bikin ayam cabai hijau, saya suka ayam cabai hijau. Kemudian saya juga suka ayam semur, saya cari resep yang enak, kemudian resep yang enak tuh saya bagikan ke orang lain. Jadi sekalian saya masak, menemukan resep yang tepat, sekalian saya penelitian untuk produk baru Mamazi. Jadi teknik sekalian ini sangat, istilahnya kita sebenarnya hanya mengerjakan hal tersebut dengan lebih baik sehingga kita bisa bagikan ke orang. Teknik sekalian juga bisa memanfaatkan perjalanan kita. Misalnya saya sekalian ke kantor, sekalian saya bawa pesanan teman-teman kerja saya, kemudian teman-teman saya juga bisa mendapatkan barang dengan free ongkir misalnya gitu. Jadi teknik sekalian ini kita bisa manfaatkan untuk nilai tambah dari setiap kegiatan yang kita lakukan.
Oke, jadi saya ulang lagi ya, kata kuncinya adalah tugas utama tetap harus terjalankan, dan kata kuncinya gunakan apa yang Anda sukai, manfaatkan apa yang Anda miliki, insya Allah akan lebih mudah. Tips 6, perbaiki hubungan. Dalam prosesnya untuk kita bisa bahagia adalah tentang orang-orang di sekitar kita yang merasa bahagia karena keberadaan kita. Saat mereka bahagia, maka doa-doa mereka akan mengalir untuk kita. Tak mungkin kita bisa bahagia kalau kita sibuk mengerjakan bisnis atau pekerjaan untuk keluarga, sedangkan mereka tidak merasa diperhatikan, dan tidak merasa dicintai. Silakan pelajari ilmu pernikahan. Silakan pelajari ilmu pengasuhan agar anak-anak merasa terbimbing dan terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Silakan alokasi waktu untuk memperbaiki dan merawat hubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidup. Insya Allah kebahagiaan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Tips ketujuh, hilangkan emosi negatif. Dalam keseharian kita menjalankan berbagai tugas, bisnis, pekerjaan, kita akan selalu menemukan berbagai hal yang membuat kita tidak nyaman. Tidak nyaman karena ada rasa marah, kesal, sedih, khawatir, dan sebagainya. Kita marah kepada pasangan, kesal karena ditipu mitra, sedih karena anak kecanduan gadget, khawatir kondisi bisnis karena musim wabah, dan sebagainya. Bagaimana caranya untuk kita bisa bahagia? Caranya kita hilangkan emosi negatif tersebut dengan cara diterapi. Terapi emosi negatif salah satunya bisa menggunakan terapi SAFE, yaitu Spiritual Emotional Freedom Technique. Tentang teknik SAFE ini, bila ada yang berminat untuk mengatasi kegalauannya, ketidaknyamanannya, boleh nanti bisa menghubungi saya, Japri ya. Sahabat cerdas, demikian 7 tips dari saya untuk bisnis atau pekerjaan agar pengasuhan dan pernikahan bahagia. Akhirnya kita juga bisa menangkap ada keterkaitan materi ini dengan 6 ilmu dasar kehidupan yang pernah saya bahas di keluar sebelumnya. 6 ilmu yang penting dalam hidup, ada ilmu agama. Ilmu agama ini adalah tentang bagaimana kita menggapai posisi ikhlas dan pasrah dan penuh syukur. Kemudian bagaimana kita perlu ilmu pernikahan, ilmu pengasuhan, ilmu manajemen, termasuk di situ manajemen waktu dan pekerjaan. Kita juga ternyata perlu ilmu keuangan, termasuk di sana salah satunya ilmu bisnis. Dan ilmu keenam yang kita perlukan ternyata ilmu emotional healing, supaya kita bisa menjalani pernikahan kita, pengasuhan kita, pekerjaan kita, dan bisnis kita dengan lebih nyaman. Dan akhirnya kita juga bisa mencapai keikhlasan dan kepasrahan gitu. Oke, baik, tadi ya ternyata dalam ilmu keuangan juga ternyata kita perlu ilmu bisnis. Detail tentang ilmu bisnis saya akan coba jadwalkan kembali di keluar tersendiri. Dan demikian sahabat cerdas materi kita hari ini, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dengan Dr. Jola Rumah Parenting di acara keluar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.